Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran SKI kelas 3. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW di halaman 36 sampai pembahasan halaman 37. Banyak di antara orang-orang kafir Quraisy itu yang menggunakan hasil usahanya untuk berjudi, berfoya-foya, dan mabuk-mabukan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi SKI kelas 3 di halaman 37 alinea kedua. Dalam masyarakat Arab terdapat beberapa golongan. Di antaranya adalah golongan bangsawan, yaitu golongan dari keturunan terhormat. Para bangsawan suka mempekerjakan orang-orang miskin yang mereka anggap sebagai budak. Budak itu dapat diperjualbelikan layaknya memperjualbelikan barang dagangan. Jadi itu golongan orang-orang kaya yang menganggap orang-orang miskin sebagai budak. Gak percaya kepada tahayul. Jadi mereka percaya kepada tahayul, misalnya tentang adanya hantu yang berkeliaran di padang pasir. Mereka juga sangat percaya kepada ramalan nasib. Mereka suka mengundi nasib dengan anak panah di depan berhala Uzza namanya di dekat Ka'bah. Demikian keadaan masyarakat Makkah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sudah sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Dalam keadaan masyarakat seperti itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliau dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, seorang bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, sebuah tugas yang sangat terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Di dalam agama Islam tidak dikenal dewa-dewa. Kita tidak mempercayai yang namanya dewa, apalagi menyembahnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan selain Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nomor 2, Allah tempat meminta segala sesuatu. 3, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Selanjutnya, B. Peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang dipercaya memelihara serta menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Saat Abdul Muthalib mengajak penduduk Makkah bergotong royong memperbaiki sumur Zam-Zam, banyak yang menolak ajakan itu dan hanya beberapa orang saja yang membantunya. Hanya anaknya yang bernama Al-Harith yang waktu itu merupakan anak satu-satunya yang setia membantu penggalian sumur Zam-Zam tersebut. Pada waktu kesulitan itulah Abdul Muthalib bernazar atau bersumpah, jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki, ia akan mengorbankan satu di antaranya. Ketika Abdul Muthalib telah dikaruniai 10 anak laki-laki, nazar tersebut benar-benar dilaksanakannya. Untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan, Abdul Muthalib mengundinya. Undian itu pun jatuh kepada Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW. Padahal Abdullah adalah putra kesayangan Abdul Muthalib dan juga sangat disayang oleh saudara-saudaranya.
atas saran kaum Quraisy dan saran seorang perempuan ahli nujum atau ahli peramal dari Hijaz. Jadi zaman dulu masih percaya kepada ramalan, kalau sekarang tidak boleh ya. Undian itu harus diulang, bukan dengan anak-anaknya yang 10 semuanya, tetapi dengan 10 ekor unta. Namun hasil undian itu tetap jatuh kepada Abdullah. Oleh karena itu kaum Quraisy menambah lagi 10 ekor unta lagi. Demikian undian diulang-ulang hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Setelah jumlah unta mencapai 100 itu, undian pun jatuh kepada 100 ekor unta itu. Namun Abdul Muthalib belum puas, kemudian diundi lagi hingga 3 kali dan hasilnya selalu jatuh kepada 100 ekor unta. Selamatlah Abdullah dari penyembelihan dan Abdul Muthalib pun melaksanakan nazarnya dengan memotong unta. Selamatnya Abdullah dari penyembelihan karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjaga Abdullah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan karena pengorbanan dan keikhlasannya. Berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.